Kalamuk wa asa kitabuk wardallah an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabat ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bisanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu sekalian rahmat Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya pada kita. Betul? Nikmat yang paling utama di antara kenikmatan-kenikmatan yang kita terima yang Allah berikan pada kita adalah kenikmatan iman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanhim. Dialah Allah yang memberikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman agar ditambahkan keimanan di atas keimanan mereka. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan iman. Dan ciri-ciri orang yang diberikan kenikmatan iman itu diberikan ketenangan di dalam hatinya. Betul? Ayem, adem, tentrem. Nggak punya uang, tenang. Bisa? Bisa. Cicilan belum kebayar, tenang. Kontrakan belum bayar, tenang. Apapun yang terjadi tenang. Suami nikah lagi, astagfirullahaladzim, nggak bisa tenang itu. Bisa tenang, Bu? Kenapa? Kenapa beda? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apapun yang terjadi tenang, adem, ayem gitu. Dan ciri-ciri orang yang diberikan ketenangan oleh Allah biasanya dimudahkan tidurnya. Dimudahkan tidurnya. Dimudahkan tidurnya. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dimudahkan tidur. Bahkan sebentar-sebentar tidur. Yang duduknya senderan, deket kipas, dijelasin sekali, pahamnya 3 kali tuh. Jelas. Nanti kalau ada yang tertidur, saya ngisi sedang tertidur, jangan dibangunin. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Nanti kalau udah selesai tinggalin aja. Ntar bingung dia. Itu nikmat, Pak. Saat orang lain susah tidur, betul nggak? Harus minum pil tidur untuk tidur. Saya pernah ada dulu jamaah saya itu 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, Pak. Nggak tahu kenapa gitu. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dimudahkan tidur. Enak nggak? Enak. Nggak masalah, ada cicilan belum kebayar, nggak punya uang, beras habis, gas habis, listrik belum dibayar, pam mau dicabut. Dah tenang aja. Bisa tenang, Pak. Tepuk cinta. Dulu saya berpikir bahwa yang namanya kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan finansial. Orang miskin juga bisa bahagia, betul? Yakin? Datang yang punya kontrakan, Pak, Bapak 3 bulan sudah nggak bayar kontrakan. Kalau besok Bapak tidak bisa bayar, besok angkat kaki dari rumah ini. Bisa bahagia? Bisa bahagia? Atau didatangi sama yang nagih utang, Bapak sudah 3 bulan nggak cicil, kalau nggak bisa bayar, apa biasanya? Biasanya apa? Disita gitu. Udah nggak ada apa lagi, udah nggak punya apa-apa lagi. Apalagi yang disita? Sedih, Pak. Rasulullah pernah mengatakan begini, kebahagiaan itu ada pada 4 hal. Kebahagiaan itu ada pada 4 hal. Saya lengkap di materinya. Nah nih, kebahagiaan ada pada 4 hal. Arba'un
minas sa'ah. Ada 4 hal tentang kebahagiaan. Yang pertama, punya istri yang solehah. Enak gak Pak punya istri solehah? Enakan punya istri solehah apa istri yang soleh? Istri yang solehah. Istri yang solehah tuh Masya Allah, apabila ditatap wajahnya dia tersenyum, ya kan? Beras habis dia tersenyum. Listrik 3 bulan gak dibayar dia tersenyum, itu enak Pak. Bahagia. Bisa gak Bu bertahan 3 bulan? Kalau gak bisa belum solehah berarti. Ya. Tapi kan menjadikan istri yang solehah itu kita harus memberikan kemudahan, fasilitas. Yang kedua, punya tempat tinggal yang luas atau lapang. Betul atau tidak? Ya kan? Kalau rumah kita RSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Bisa bahagia nggak? Rumah tuh idealnya tipe 21 Pak, 2 hektar 1 rumah. Kita 21 benar-benar 21, 2 kali 1 kayak kuburan. Ini kata Rasulullah loh ya, bahagia itu ada pada tempat tinggal yang luas. Ada orang yang berpikir nggak apa-apa deh miskin, yang penting bahagia. Bener nggak tuh? Pernah nggak Rasulullah mengajarkan umatnya untuk jadi orang miskin? Tidak pernah. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang meminta-minta, maaf nih, orang yang miskin itu identik dengan orang yang minta-minta. Orang miskin itu identik dengan orang yang banyak hutang. Bu, saya bicara ini bukan karena saya orang kaya, bukan. Saya pernah miskin. Pernah ya? Pernah miskin Pak. Saya tinggal di kontrakan harga 150.000 per bulan sewanya. Waktu itu mau beli rumah, beli tempat tidur spring bed, keren kan spring bed. Datang ke toko mebel, Pak saya mau beli kasur. Marketingnya, salesnya bilang, Pak mau kasur ukuran berapa? Nah loh, saya kan nggak tahu kalau kasur ada ukurannya. Saya nggak tahu Pak ukurannya berapa. Lalu dia tanya, kamarnya ukuran berapa? Waktu itu kamar kita ukuran luas kontrakan kan gitu kan, masuk langsung blong, masuk blong gitu kan. Pak ukurannya 3x7. Wah gede nih. Itu kan kamar 3x7. Untung dia nggak nanya ruang tamunya ukuran berapa. Kalau dia nanya saya bilang 3x7 juga. Untung dia nggak nanya dapurnya ukuran berapa. Saya bilang dapurnya ukuran 3x7 juga. Kamar mandinya 3x7 juga. Karena memang satu plong. Los. Nah, saya pernah miskin. Nah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang meminta-minta, nanti Allah akan hidupkan, dibangkitkan di yaumil akhir dengan muka tanpa kulit, hina. Dan orang yang berhutang tidak mau membayar, tidak bisa membayar hutangnya, maka amalnya akan tergantung sampai orang yang berhutang itu ridho. Kalau nggak ridho, amal kita akan diambil untuk yang minjemin utang. Mau begitu. Bahkan Rasulullah pernah mau menyolatkan sahabat yang punya utang, dia nggak mau. Selesaikan dulu utangnya, kan begitu. Saya mau tanya, yang hadir hari ini yang tidak punya utang siapa? Tunjuk tangan. Hah? Nampaknya orang yang berhutang semua. Minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya biar bisa bayar utang. Setuju nih? Nah, ya. Terus yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga, setelah punya tempat tinggal yang luas, yang lapang, punya tetangga yang soleh, tetangga yang soleh.
tetangga yang soleh. Kalau rumahnya cuma satu-satunya, dapat tetangga yang buruk, mau pindah kemana-mana susah juga nggak bisa. Minimal punya rumah itu 3. Buat apa? Kalau sini tetangganya rese, pindah ke tempat yang lain. Yang keempat, tunggangan atau kendaraan yang nyaman. Pak, di sini yang kendaraannya masih motor, belum punya mobil, siapa tunjuk tangan? Saya mau doain, ya Rob, semoga yang tunjuk tangan bisa segera beli mobil. Amin ya Robbal Alamin. Mobilnya Fortuner. Amin ya Robbal Alamin. Pak, enakan naik motor, romantis. Mana-mana boncengan. Kalau masih pengantin baru. Lah kalau udah punya anak, 1 taruh tengah. Anak 2, tengah 1, depan 1. Anak 3, taruh mana lagi? Hah? 2 motor. Kita naik motor, istri naik motor, boncengin anak-anak, konvoy. Halo, Pak, naik motor itu nggak nyunah. Rasulullah itu kendaraannya itu hewan berkaki kalau nggak kuda, onta, keledai. Nggak pernah Rasulullah itu naik burung onta, kakinya 2. Naik motor itu nggak nyunah, Pak, karena kakinya 2. Wah, berbahaya. Setuju? Tapi Ustadz, kalau naik motor enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Oh iya, betul nggak? Naik motor itu enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kalau naik motor itu banyak-banyak istighfar karena bid'ah, tidak dicontohkan Rasul. Ya, setuju nih? Ya, naik motor astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rasulullah kendaraannya nyaman. Kendaraannya nyaman. Nih saya mau tanya nih, mana yang paling bahagia? Yang paling bahagia mana? Ada petani, suami istri, sore-sore jam 4 dia pulang dari sawah. Hujan rintik-rintik, dia motong daun pisang. Payungan tuh dengan daun romantis nggak? Romantis. Tengah jalan mulai deres tuh, dibalap sama naik motor. Boncengan mungkin kan sama istrinya. Wih, romantis banget. Si istri petani ini ngomong, "Ayah, enak kali ya kalau punya motor, walaupun kehujanan cepet sampai." Mana yang lebih bahagia, naik motor atau yang petaninya? Naik motor. Naik motor, Pak. Yang naik motor dibalap sama mobil pick up. Mobil pick up. Ya kan? Yang naik motor, istrinya di belakang tepuk bahunya. Ayah, enak kali kalau punya mobil, walaupun jelek tapi nggak kehujanan. Yang naik pick up, namanya pick up kan nggak ada AC-nya, wipernya rusak, pakai tali. Tali rapia, jadi nariknya pakai tali rapia. Itu berembun dalamnya, dilapin kan, dibalap sama mobil Mercy yang terbaik. Si istri yang ngomong, ayah, enak kali punya mobil yang ada AC-nya. Mana yang lebih bahagia? Yang naik mobil pick up atau yang naik mobil Mercy? Mercy. Yang naik mobil Mercy laki-laki sendirian, lewatin petani yang tadi lagi payungan daun pisang sambil gandengan begini. Waduh, dia bilang, enak banget nih petani, romantis banget. Enak kali jadi petani. Kemana-mana bisa berdua. Lah saya mau mobil sendiri, istri naik mobil sendiri. Saya tanya, mana yang lebih bahagia? Petani, motor, pick up, apa Mercy?
Hah? Nggak ada yang bahagia. Betul nggak? Karena bahagia itu tidak ada urusan dengan materi, tapi bagaimana dia bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Tapi kesuksesan meningkatkan kualitas kebahagiaan. Kalau naik sepeda motor aja bahagia, naik mobil lebih bahagia. Naik mobil pickup bahagia, naik mobil Mercy lebih bahagia. Betul? Setuju? Bisa melipat gandakan kebahagiaan. Orang yang sukses bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kamu saya kasih ya rezeki, sebagian rezeki dari saya. Bahagia nggak? Bahagia. Di Bekasi itu ada orang muda seumuran saya, namanya Pak Heru, kaya raya, pengusaha sukses muslim, kaya raya. Ada Pak Heru sini. Amin ya. Ya Allah. Mudah-mudahan mirip lah. Dia sering kedatangan tamu, tamunya minjem uang. Suatu saat kedatangan lagi tamu yang sama. Istrinya bilang, "Bi, itu kemarin aja belum dibayar hutangnya. Kenapa sekarang kesini ngutang lagi?" Jangan dikasih, Bi. Tuman. Tahu tuman? Kebiasaan tidak mendidik. Bayar dulu utang yang kemarin, kan ibu-ibu kadang-kadang begitu tuh. Ya kan? Perhitungan tuh, manajemen keuangan. Tapi apa kata teman saya namanya Pak Heru itu? Ustaz, saya tidak tahu siapa yang nyuruh dia datang ke rumah saya tidak tahu. Kalau yang nyuruh Allah, yang nyuruh malaikat, datang kamu ke Heru, mungkin ada solusi. Lalu saya tidak bantu dia, kira-kira yang nyuruh marah enggak? Marah enggak? Kalau yang nyuruh marah, apa dampaknya? Iya. Membahagiakan orang lain adalah kebahagiaan yang sempurna. Setuju? Kita kembali lagi. Kemana ya? Kok nggak mau balik lagi? Lalu nggak mau balik lagi? Coba. Baik, nikmat yang pertama, nikmat iman. Udah. Ya. Nikmat yang kedua adalah nikmat ukhuwah. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Karena sebab nikmat Allah lah kalian bersaudara. Ada yang pertama kali ketemu dengan saya? Ada? Coba tunjuk tangan. Alhamdulillah, nambah saudara. Kata Rasulullah, man ahabba an yusatu lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asarihi falyasilu rahimahu. Barang siapa yang ingin dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalin silaturahim. Siapa yang hadir di sini yang pengen dilimpahkan rezekinya, tunjuk tangan. Ya Allah, berikanlah keberlimpahan rezeki yang barokah kepada yang tunjuk tangan aja ya Allah. Yang nggak tunjuk tangan terserah Engkau ya Allah. Yang paling tinggi, paling berlimpah rezekinya ya Allah. Amin ya robbal alamin. Mau berdiri ragu-ragu. Ngapain sih Pak pakai berdiri-berdiri? Doa pakai berdiri-berdiri. Rasulullah itu pernah berdoa saat perang Badar. 313 sahabat melawan 1000 kaum Quraisy yang lengkap dengan persenjataan dan mereka pasukan perang. Sementara 313 sahabat itu bukan pasukan perang. Rasulullah melihat mayat-mayat sahabat itu bergelimpangan, sudah terlihat bayangannya. Lalu Rasulullah berdiri dan berdoa mengangkat dua tangan. Ya Rabb, kalau Engkau tidak kabulkan doaku, niscaya tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Langsung dikabulkan oleh Allah. Saat itu juga didatangkan 1000 malaikat yang tidak nampak. Dalam sirah Nabawi diceritakan
Sahabat menebas pedangnya, padahal pasukan masih jauh. Pasukan Quraisy itu masih jauh. Orang Bu, kalau sudah takut, sudah kalap, ya itu nggak pakai jurus. Betul nggak? Musuh masih jauh juga udah begini-begini. Itu, tapi begitu dia menebas begini, des, itu kepala pasukan Quraisy putus. Seperti ada yang menebas, des. Begitu pagi-paginya, begitu selesai peperangan, dilihat mayat-mayat yang lawan itu, dia seperti bukan tebasan pedang biasa. Artinya memang benar malaikat turun menolong. Lah kita doa, ngangkat tangan aja nggak mau. Rabbik firli wahabli mulkala yang bagi hadim. Amin. Angkat tangan. Amin ya Allah. Minta sungguh-sungguh. Minta. Allahumma in kana rizqika fis sama fa anzirhu wa in kana fil ard fa akhrijhu wa in kana muharrama fa takhirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu. Minta sama Allah sungguh-sungguh. Ini kadang-kadang kita amin. Begini. Amin. Setuju? Dilimpahkan rezeki. Yang kedua, dipanjangkan umur. Siapa yang pengen dipanjangkan umur? Ya Allah, berikan panjang umur kepada yang tunjuk tangan aja ya Allah. Yang gak tunjuk tangan terserah Engkau ya Allah. Amin. Yang paling tinggi, paling panjang umurnya. Ibu pengen berapa umurnya? Pengen berapa umurnya? Enggak, kan paling tinggi paling panjang umurnya. Ibu minta berapa? Kalau rezeki panjang tinggi ya nggak masalah. Kalau umur gimana? Ibu kalau dikasih sama Allah sampai 250 tahun mau nggak? Jangan tinggi-tinggi. Oh iya. Nabi Nuh itu usianya berapa? 950 tahun. Mau? Di dalam sejarahnya, dalam kisahnya, Nabi Nuh itu tingginya setinggi pohon kelapa. Setinggi pohon kelapa. Oke. Nikmat yang ketiga yang Allah berikan pada kita adalah nikmat sehat. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan corona sudah pergi jauh. Amin. Ya, alhamdulillah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Bapak dan Ibu sekalian, ini perkenalkan profil saya. Ya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu ya. Cukup ya? Perlu? Kebaca nggak di belakang? Kebaca? Coba ini bacanya apa? Ayo di belakang tuh yang senderan, jilbab hitam, nggak baca kan? Kasihan. Jadi saya bacain sedikit deh biar kenal. Tak kenal maka tak sayang. Saya S1 di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Masuknya IKIP, keluarnya UNJ. Saya gelarnya SPD. Dulu teman-teman tuh singkatan SPD itu sarjana penuh derita. Pokoknya kalau sudah jadi guru jangan berharap dunia, ya kan? Akhirnya agak naik sedikit, sarjana spesialis pembaca doa. Jadi setiap acara bagian baca doa. Saya pantasnya jadi guru apa, Bu? Guru agama, karena pakai peci ya. Pantasnya guru apa? Guru pelawak. Guru fisika. Guru apa? Guru olahraga. Masih mending sini. Ada yang guru nari. Saya guru matematika, Bu. Dulu kumis saya agak tebal. Ya, orang paling takut sama matematika. Ya.
Yang kedua, saya sempat sekolah tinggi ilmu usuluddin Yapit. Ada tanda bintangnya, Bu. Maksudnya apa? Belum selesai. S2 Universitas Persada Indonesia IAI, Master Manajemen Keuangan. Saya ngambil manajemen keuangan. Ada tanda bintang, tinggal tesis. Tinggal tesis. Males. Semua mata kuliah udah selesai. Tinggal tesis nggak mau saya selesai. Kenapa waktu itu saya dibilang, ente mau jadi pengusaha atau mau jadi ilmuwan? Nggak ada temen begitu. Ngapain ente kuliah? Ya kan? Akhirnya saya nyesel sekarang nggak selesai. Mudah-mudahan saya bisa selesai nanti ya. Amin. Alhamdulillah saya dapat prestasi di HNI itu masuk LC 3000. LC 3000 itu, Bu, Leaders Club berpenghasilan 3.000 juta setahun. 3.000 juta setahun itu berapa, Pak? 3 miliar setahun. Nah, nolnya berapa? Itu dulu ya. Masuk dalam top 10 bonus, penerima tur ke Turki, penerima ke Spanyol, penerima umroh, penerima PKM. Waktu saya dapat tur ke Turki, itu saya cairkan dengan alasan anak saya mau masuk pesantren. Anak saya mau masuk pesantren. Waktunya cukup kan? Saya takutnya nanti cerita banyak-banyak malah nggak sampai. Anak saya masuk pesantren, Bu. Dan anak saya maunya masuk pesantren itu pesantren Nurul Fikri di Lembang. Masuknya aja itu 85 juta. Waktu itu saya nggak punya uang sebanyak itu. 85 juta. Saya nggak mau masuk pesantren kalau nggak pesantren itu 85 juta. Bulanannya itu 4 juta. Saya nggak punya uang waktu itu. Saya bilang sama anak saya bilang begini, saya punya prinsip begini, setiap anak punya rezekinya masing-masing. Saya bilang, kamu benar pengen sekolah sana, benar Bi. Kamu minta sama Allah, Abi nggak punya kekuatan, minta sama Allah. Apa yang terjadi, Pak? Setiap malam jam 3 pagi dia sudah sholat tahajud. Duha, sholat duha. Coba perasaan kita sebagai orang tua bagaimana tuh? Nggak ada uang juga diada-adain kan? Kayak begitu. Ya udah kamu daftar sana. Begitu dia daftar, alhamdulillah Pak, tidak diterima. Jadi cadangan nomor 2. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Cadangan nomor 2. Di bulan berikutnya diterima karena banyak yang mengundurkan diri. Ya. Ya sudah masuk ke sana, saya nggak punya uang, saya ngajukan ke HNI, Pak boleh nggak tur umroh ini, tur ke Turki ini saya cairkan, boleh deh nggak apa-apa demi anak. Alhamdulillah Pak, anak saya yang itu sekarang sudah selesai 30 juz dan sekarang sedang kuliah di ITB. Subhanallah. Saya bilang ke anak saya nomor 1, nak terima kasih ya. Terima kasih apa Bi? Terima kasih kamu sudah mengasih contoh buat adik-adikmu. Buat adik-adik. Bu, perhatikan anak pertama, karena anak pertama menjadi contoh buat adik-adiknya. Jangan abaikan anak pertama. Adiknya yang nomor 2 sekarang selesai juga 30 juz. Alhamdulillah, sekarang kuliah juga di ITB Bandung. Anak yang ketiga baru bulan kemarin Oktober selesai setoran 30 juz. Sekali duduk. Alhamdulillah, saya bicara ta'adus binikmah, menyampaikan nikmat-nikmat ini. Mudah-mudahan bisa menular. Amin ya robbal alamin. Dan anak yang ketiga ini pengen kuliah lagi di ITB. Dia juara olimpiade matematika. Nilai matematika SMP-nya itu 100 UN-nya. Seorang anak yang di dalam hatinya ada Al-Quran, di dalam otaknya ada Al-Quran, cerdas, encer. Allahu nurus samawati wal ard. Allah akan masukkan nur di dalam hati anak-anak kita. Tapi Pak, bagaimana anak saya bisa menjadi penghafal Quran? Sekarang aja suruh sholat aja susah, suruh ngaji ngebantah.
dinasihatin ngelawan. Bu, jangan salahkan kepada anak. Jangan-jangan ibu sama bapak malam-malam berdoa, ya Rabb, Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, tapi paginya dikasih makanan yang haram, dikasih obat-obatan yang haram. Coba pikir, bisa nggak itu? Saya mau tanya, bisa nggak anak kita soleh kalau seandainya paginya kita kasih makanan yang haram? Dari segi sumber makanannya, sumber rezekinya, atau dari unsur makanannya, bisa nggak? Saya mau tanya. Tidak akan bisa, sampai jungkir balik juga nggak akan bisa. Jadi saya syukur banget bergabung di HNI itu sejak awal. Saya kawal anak-anak saya dari makanan yang haram, dari obat-obatan yang haram sudah saya kawal. Syukur banget. Ya udah jadinya begitu. Bu, kalau anak itu soleh, Bu, anak itu soleh, nasihatinya gampang, Pak. Suatu saat anak saya ditegur sama uminya, kamu jangan begitu, gitu. Uminya kan kalau ya namanya ibu-ibu kan cerewet. Ibu-ibu cerewet itu wajar, Pak. Wajar. Kalau ibu-ibu nggak cerewet, anaknya bisu. Ibu cerewet, tak ding tadi anak soleh, anak cantik, anak itu. Ya ngomong terus, dia latihan gitu. Jadi kalau istri nggak cerewet, berarti ada yang salah. Berarti istri sedang stres. Kalau udah cerewet, udah bener deh. Pendiam, konslet. Ya Bu, betul Bu? Betul. Gue seneng. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tapi kita terus berdoa, ya Rabb, berikan saya anak yang soleh dan soleha. Kita berdoa. Allah ternyata kabulkan doa kita dengan dipertemukan HNI. Bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian, HNI adalah cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Rabbal. Setuju? Terus ke Spanyol, Pak. Tur ke Spanyol nggak saya ambil lagi. Kenapa? Karena waktu itu anak saya harus ngambil sanad di Yordan, $6.000 atau 90 juta. Saya minta dicairkan saja yang Spanyol. Alhamdulillah anak saya pertama dapat sanad. Seneng banget, ya Allah. Udah cantik, soleha. Insya Allah. Anak saya tuh kalau ditegur sama ibunya, itu dia suka ngambek. Oh kan tegur kan anaknya dimarahin kan ekspresif ya. Tapi dia nggak ngomong, tapi mukanya merah. Ditahan begitu kan. Masuk kamar pintunya ditutup jebret begitu. Biasa. Tapi nggak lama Pak, setengah jam dia datengin uminya, cium tangan, Umi maafin aku ya. Masya Allah, maafin aku Umi, maafin aku. Udah selesai. Kalau di dalam diri anak kita ada Al-Quran. Kiai saya mengatakan begini, ajarkan anak kita sejak dini untuk menjaga Al-Quran, sehingga nanti begitu dia sudah dewasa, biarkan Al-Quran yang akan menjaganya. Setuju? Nah, oke. Yang ketiga, umroh setiap tahun bersama keluarga. Alhamdulillah. Dapat PKM Mitsubishi Pajero Sport. Siapa yang pengen punya Pajero Sport? Tunjuk tangan. Ya Allah, berikan kesempatan kepada yang tunjuk tangan aja untuk bisa punya Pajero Sport. Amin. Siapa yang pengen umroh tiap tahun? Ya Allah, berikan kesempatan kepada yang tunjuk tangan untuk bisa umroh tiap tahun ya Rabb. Yang paling tinggi, paling sering ya Rabb, paling sering umroh ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Itu paling sering tuh gimana ya? Belum sampai Indonesia sudah balik lagi gitu. Belum sampai Pontianak udah balik lagi umroh. Itu mau punya travel. Tinggal di sana. Penerima Toyota Fortuner, pengen Fortuner juga? Emang parkirannya ada? Garasinya ada? 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 Oh ya nggak apa-apa. Ayo kita udah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada yang tunjuk tangan aja untuk bisa punya Fortuner ya Rabb.
biar bisa ngangkat keluarga besar ya Rob, biar bisa ngangkat tetangga-tetangga ya Rob, bisa nganterin orang-orang sakit ya Rob, amin ya Robbal alamin. Dan yang terakhir saya mendapatkan penerima PKR Ruko di Sumarekon, dapat Ruko Bu, Ruko senilai 2,7 M. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik. Gak boleh lagi. Hah? Kenapa nih gak mau? Oh mau. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda suruh memilih, pengen sukses atau bahagia? Milih. Hah? Bahagia? Gak apa-apa gak sukses? Sukses? Gak apa-apa gak bahagia? Dua-duanya. Ibu-ibu bilang sama suaminya, ayah milih aku atau milih dia? Ayah milih dua-duanya. Milih mana Bu? Sukses atau bahagia? Hah? Yang milih sukses tunjuk tangan. Oke, sukses ya. Nggak apa-apa nggak bahagia. Yang milih bahagia, wow lebih banyak. Nggak apa-apa nggak sukses. Kenapa? Karena di balik bahagia ada sukses. Di balik bahagia ada sukses. Di balik sukses ada bahagia. Apakah setiap orang yang sukses itu bahagia? Apakah setiap orang yang bahagia itu pasti sukses? Hah? Paksa. Bapak dan Ibu sekalian rahmatullah Allah, sukses itu seperti kalau pulpen saya jatuhkan. Sekali jatuh pasti jatuh, 2 kali pasti jatuh, 10 kali pasti jatuh, 1000 kali pasti jatuh, 1.000.000 kali pasti jatuh. Sukses itu kepastian. Saya ulangi, sukses itu kepastian. Kenapa tidak menggunakan insya Allah? Ayo. Karena memang sukses itu kehendak Allah. Hayya 'alal sholat, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama, qad, sungguh Allah di situ bersumpah, pasti qad aflahal mu'minun, pasti beruntung, pasti sukses, pasti bahagia orang-orang yang beriman. Aflaha ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan aflaha ini bertemunya antara keinginan kita dengan iradatnya Allah. Kita punya keinginan, Allah punya iradat, titik temu inilah yang disebut dengan aflaha, falahun.